Saudara yang kasih Tuhan, tekanan dan penindasan itu adalah makanan kita sehari-hari. Amin. Keramaian jiwaku, oh Tuhan, Kau yang beri. Kalau Anda membayangkan suatu hidup tanpa ada masalah, saudara bermimpi, penindasan itu datang dari segala sudut. Kapan kasih-Mu ku rasakan, Kau sumber kekuatan. Tapi jangan lupa, kita bisa memberi nama kepada problem kita. Amin. Saya ajari Anda, give name to your problem. Yesus yang ku perlu di setiap waktu, lebih dari semua. Saudara yang kasih Tuhan, jangan salah reaksi. Life is a test. Satu hal tetap, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Engkau bisa meratap atau sebaliknya. Who gives songs in the night? Kau bagiku di atas segalanya. Yang Anda harus lakukan nomor satu, mencari Tuhanmu. Satu hal tetap, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tema hari ulang tahun ke-6 ini adalah Songs in the Night. Saya mengajak kita membuka Ayub pasal 35 ayat 9 sampai dengan 11. Ayub 35 ada ayat 9 sampai dengan 11. Orang menjerit oleh karena banyaknya atau besarnya penindasan. Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku? Where is God my maker? Dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Who gives songs in the night? Di dalam terjemahan lain berkatakan, the songs of rejoicing in the night. Haleluya. Yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi. Dan hikmat melebihi burung di udara. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tekanan dan penindasan itu adalah makanan kita sehari-hari. Amin. Kalau Anda membayangkan suatu hidup tanpa ada masalah, saudara bermimpi. Penindasan itu datang dari segala sudut. Bisa dari suamimu, bisa dari moro tuamu, bisa daripada pemerintah, bisa dari mana saja. Tapi jangan lupa, kita bisa memberi nama kepada problem kita. Amin. Saya ajari Anda, give name to your problem. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa tekanan, tanpa panas yang hebat, berlian yang ada di kalung Anda itu cuma sebutir arang. Kayu jadi fosil, jadi arang. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada hawa panas yang luar biasa, di dalam tanah dia tetap jadi arang. Tetapi karbon itu menjadi diamond. Amen. Anda tadi mendengar, siapa bilang wanita itu lemah? Saya ketemu banyak pria sudah bunuh diri kalau mengalami seperti Jacqueline. Dia bisa tersenyum, nangisnya di dalam kamar, dia menghapus air matanya, keluarnya berkemenangan. Saya ingat mama saya, mami saya adalah my heroin. Heroin bukan heroin sabu-sabu, heroin itu pahlawan wanita. Ya, dua-duanya heroin, my heroin. Ya tentu saja selain my dear wife. Firman Tuhan mengatakan, penindasan datang dari orang-orang yang berkuasa. Ingatlah bahwa penindasan tidak selalu buruk. Tanpa tekanan, perhiasan Anda tidak jadi. Harus dibakar, ditekuk, dipelintir. Dalam hidup ini, ada tekanan-tekanan semacam itu. Tetapi ada orang yang cuma mengeluh dan menjerit.
Ada orang yang meminta tolong pada manusia dan dia pasti kecewa. Jangan ceritakan masalahmu pada orang yang tidak bisa menolong. Pocai, tidak ada gunanya. Amin. Malah tadi dikatakan malah dihina, malah dikata-katain. Udah nggak ngasih duit, memfitnah lagi. Karuan kalau memberi. Udah tidak memberi, ngata-ngatain lagi. Saudara yang kasih Tuhan, jangan salah reaksi. Life is a test. Tapi jangan salah reaksi. Jangan menjerit saja, jangan menatap. Satu kali ada satu acara di radio kita yang perlu saya koreksi. Namanya NAN, N-A-N. Nyanyian Anak Negeri. Satu hari saya dengarkan. Isinya tentang orang-orang menderita. Yang ditinggal bapaknya, seperti yang drama yang tadi. Ya, drama tadi isinya ratapan, saudaraku. Ya, oh mami, oh papi, ya, kasihani diriku. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau yang begitu mah kita dengar hari-hari. Tetapi anak Tuhan reaksinya berbeda. Saya panggil direkturnya radio. Saya bilang, itu nyanyian anak negeri. N-A-N, bukan R-A-N. R-A-N itu ratapan anak negeri. Life is a choice. Satu kali ada satu anak kecil manis, murid sekolah minggu. Ya, mau disuntik oleh dokter. Ya, dilakukan satu operasi kecil. Dan dia berkata, anak manis, kamu boleh berteriak sekeras-kerasnya. Karena kamu bebas, boleh menangis, boleh menjerit. Anak kecil, dia murid Rocky, murid sekolah minggu. Dia bilang, Om dokter, kalau saya nyanyi boleh enggak? Amin. Dokternya kaget, saudaraku. Ya. Dan waktu dioperasi, dia nyanyi, Tuhan Yesus itu baik. Yesus itu baik. Life is a choice. Anda bisa menyanyi atau bisa meratap. Yang Anda harus lakukan nomor satu, mencari Tuhanmu. Where is God my maker? Sering daripada kita itu, yang keluar dari mulut kita isinya problem dan masalah. Bahkan ada beberapa orang sebelum dia buka mulut kita sudah tahu dia mau ngomong apa. Dia pasti cerita mertuanya. Satu kali saya jengkel sekali ada seorang om, ya, dia bermasalah dengan apa? Dengan menantu perempuan. Saya bilang, Pak, Bapak ini manusia langka di dunia. Masa bermasalah dengan menantu perempuan? Sekali lagi, life is a choice. You can choose. Engkau bisa meratap atau sebaliknya. Who gives songs in the night? Yang memberikan nyanyian-nyanyian di tengah malam. Perkataan malam itu penting. Karena malam itu beda dengan kegelapan. Kegelapan itu darkness. Tapi night itu indah. Saudara yang kasih Tuhan, orang Yahudi itu pindah tanggal itu jam 6 sore. Jadi mulai kecil mereka sudah diprogram hidup itu memang harus memasuki gelap dulu, namanya malam. Tuhan memberi nama kegelapan itu malam. Malam itu lail. Jadi kalau Anda selamat malam mau berpisah, itu orang lain berkata good night. Orang Israel berkata Laila Tov. Katakan Laila Tov. Amin. Tuhan memberi nama kegelapan itu malam. Malam itu indah. Amin. Tapi kegelapan mengerikan. Dan saudaraku, He gives songs in the night. Dia memberikan, saya perhatikan bukan zamar tapi zamir, songs. Bukan satu. Hidup ini is a series of test. Banyak tes dalam hidup ini. Saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa. Saya baru lapor oma saya. Oma saya sangat cinta saya. Dia bilang, Oma, saya bilang, Mak, aku baru naik tingkat 3. Besoknya ditanya lagi, sudah naik tingkat? Ya belum toh, Mak.
Ujiannya belum. Datang ke dosennya, minta ujian. Mak, mau kamu sebenarnya naik tingkat. Wah, ini mak revolusioner, saudaraku. Progresif revolusioner. Luar biasa. Di situ suatu pelajaran, saudaraku. Jangan takut dengan ujian. Beri nama ujian, jangan bilang masalah. Bilang ujian, bilang pembentukan. My maker di situ adalah asa. Di dalam mencipta bahasa Ibrani, bara itu mencipta dengan perkataan. Ketika terjadi kacau balau dan gelap gulita, maka berfirmanlah Tuhan, let there be light. Jadilah terang, terang itu jadi. Itu bara. God created heaven and earth. Created itu bara. Tapi di sini asa. Contoh arloji saya, kalau rusak, saya akan bawa kepada The Maker. The Maker namanya pabrik Rolex. Saya tidak bawa ke pabrik panci. Saya tidak bawa ke pabrik pancing. Saya bawa kepada The Maker. Ini aslinya cuma besi, stainless steel, emas, tapi lewat dibentuk, lewat digerinda, lewat digosok, lewat diasah. Harganya jadi mahal. Karena asa. Katakan asa. Amin. Ketika dibentuk harganya jadi mahal. You must ask, where is God my maker? Kalau sakit, cari dokter Yesus. Kalau saudara mengalami penindasan, Bapamu adalah hakim. Tuhan Yesus membelamu di sorga. Roh Kudus membelamu di bumi. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan sanggup memberikan nyanyian di tengah malam. Bukan songs in darkness. Songs in the night. Turn your darkness into night. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, dengarkan. Jadi langkah pertama mencari Tuhan. Kalau Anda, saya ingat satu kali teman saya punya masalah. Masalahnya apa saudara? Ketika tahun 98 itu kan Anda pernah mendengar tentang Chessy. Chessy itu gini. Ada perusahaan yang membeli kalau ada satu bank hancur, apa tutup, ataupun beku operasi, maka hak Chessy itu hak menagih. Itu dibeli oleh satu perusahaan. Lalu dia biasanya pakai debt collector atau preman semacam begitu. Saudaraku, dia beli semuanya. Nah, apa yang terjadi adalah teman saya ini punya rumah di Taman Kebon Jeruk. Dan dia tidak bisa apa-apakan. Kenapa? Suratnya hilang. Banknya yang dia datang itu sudah tutup. Ya direkturnya udah lari ke luar negeri. Gimana? Lalu saya ajak dia berdoa. Saya bilang, itu mencari seperti jarum di tengah samudra. Tapi bagi Tuhan, Tuhan Maha tahu. Ayo kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan, saudaraku ini sangat membutuhkan. Dia perlu menjual rumah ini untuk pindah ke daerah lain. Dan Tuhan, Engkau tahu. Kalau sama Tuhan tidak usah laporan, dia lemah tahu. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup menolong. Jawabannya tidak sampai 2 minggu. Dia telepon saya. Pak Arifin, saya didatangi 12 kingkong. Orang badannya besar-besar, ngancam dia, gebrak-gebrak meja. Bawa surat daripada rumahnya. Saya bilang puji Tuhan. Jadi suratnya ada Pak, minta ditebus. Oke, tapi saya takut Pak, ini ada 12 kingkong. Terus saya bilang ucap syukur.